Di bagian kedua ini kita akan bahas gimana sih alokasi waktu mata pelajaran siswa SMK kelas 11 atau siswa SMK kelas 2. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, seperti biasa kita akan bahas soal 3 hal, yaitu soal dunia per SMK-an, satu, terus yang kedua soal sedikit soal digital marketing, dan sedikit juga soal PT Kompas Digital Internasional. Nah, saat ini saya masih ada di Bogor, di Jawa Barat, tepatnya di Hotel Bigland. Nah, Hotel Bigland di Bogor, asik tempatnya. Ini saya di sini seperti biasa dalam rangka ngisi materi literasi digital sama teman-teman dari Kominfo. Itu ya. Tadi saya sesi pagi, ini siang sudah santai. Tadi saya ngisi materi kecakapan digital. Ini sesi siang sudah santai, jadi saya luangkan waktu untuk bikin konten bahas lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah bahas materinya adalah soal struktur kurikulum SMK di kurikulum Merdeka. Nah, kalau yang kemarin bagian 1, berarti ini akan jadi bagian keduanya, part 2 atau bagian kedua dari materi struktur kurikulum SMK di kurikulum Merdeka. Kalau di bagian 1, di part 1 itu kita banyak membahas soal kelas 11 atau kelas 1 SMK. Nah, di bagian kedua ini kita akan bahas gimana sih alokasi waktu mata pelajaran siswa SMK kelas 11 atau siswa SMK kelas 2. Itu nanti akan kita bahas, kita kupas di video kali ini ya teman-teman ya. Makanya stay tune. Gitu. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya kasih sedikit pengantar dulu, sekedar mereview. Mungkin ada beberapa teman yang belum sempat nonton video pertama, kita akan review lagi. Sekilas aja. Nah, reviewnya adalah saat ini semua SMK, baik negeri ataupun swasta, dari Sabang sampai Merauke, itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, jadi kurikulum Merdeka sudah resmi diterapkan oleh semua SMK di Indonesia, negeri atau swasta, Sabang sampai Merauke. Nah, ada perubahan besar di kurikulum Merdeka kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13. Nah, salah satu yang paling besar adalah di struktur kurikulum SMK-nya berubah, kemudian alokasi waktu mata pelajarannya juga berubah. Nah, di video yang sebelumnya, part 1, saya sudah cerita soal alokasi waktu mata pelajaran SMK kelas 10, dan sekarang kita akan berdiskusi, akan ngobrol banyak soal alokasi waktu mata pelajaran SMK di kelas 11. Nah, oke, disimak ya. Nah, sama seperti di kelas 10, di kurikulum Merdeka, strukturnya sama. Jadi di kelas 11 ini atau di kelas 2 SMK ada 2 kelompok mata pelajaran besar. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum, dan yang kedua adalah kelompok mata pelajaran kejuruan. Jadi sama, di kelas 10 pengelompokannya seperti itu, di kelas 11 juga sama. Nah, di apa aja sih yang di kelompok mata pelajaran umum? Nah, ini juga sama seperti yang di kelas 10. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi sama, di kelas 10 ada pendidikan agama dan budi pekerti, di kelas 11 juga ada. Dan ini juga sudah disesuaikan dengan agama yang diakui di Republik Indonesia, yaitu berarti ada agama Islam, agama Kristen, terus Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Gitu. Jadi kalau misalnya buat yang teman-teman yang punya agama yang tadi disebutkan, bisa langsung mengambil mata pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu yang pertama ya, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua
itu ada masih di kelompok mata pelajaran umum, itu ada pendidikan Pancasila. Sama. Terus yang berikutnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, terus mata pelajaran sejarah, sama yang terakhir muatan lokal. Itu yang masuk ke kelompok mata pelajaran umum. Kelompok mata pelajaran umum itu tadi saya ulangi ya. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua pendidikan Pancasila, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang kelima sejarah, dan yang keenam adalah muatan lokal. Itu di kelompok mata pelajaran umum. Nah, yang kedua ada lagi yang kelompok mata pelajaran kejuruan. Nah, ini yang khas dari SMK. Kelompok mata pelajaran kejuruan. Nah, ini sudah mulai ada perbedaan dengan yang kelas 10. Kalau yang kelas 10 kita sudah bahas di video sebelumnya, itu masih sifatnya sangat umum. Gitu. Nah, kalau yang di kelas 11 ini sudah lebih spesifik sesuai dengan kejuruannya, karena namanya juga sekolah menengah kejuruan ya, sesuai dengan jurusannya. Gitu. Yang pertama itu masih sama seperti yang kelas 10, ada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Ini masuknya ke mata pelajaran kejuruan. Nah, setelah itu yang menarik adalah kita sudah masuk ke mata pelajaran sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Nah, jadi di kelas 2 ini sudah mulai dijuruskan. Kalau di kelas 1 itu belum ada penjurusannya, tapi kalau di kelas 11 atau kelas 2 ini sudah mulai ada penjurusannya. Nah, saya kurang paham ya kalau misalnya saya nggak terus terang tidak hafal semua jurusan yang ada di SMK, termasuk konsentrasi keahlian masing-masing. Nah, kebetulan PT Kombas Digital Internasional kita baru mendampingi 6 jurusan. Gitu. Yang pertama adalah jurusan pemasaran, yang kedua perkantoran. Gitu. Jadi kalau misalnya yang dulu namanya BDP ya, bisnis jaringan dan pemasaran, sekarang di kurikulum Merdeka itu jadi pemasaran. Terus yang kedua jurusan kalau dulu namanya OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, kalau sekarang berubah menjadi MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Terus yang ketiga DKV, kalau dulu namanya multimedia sama jurusan desain grafika, sekarang dua itu dilebur menjadi DKV, desain komunikasi visual. Setelah itu ada lagi jurusan kalau dulu namanya RPL, rekayasa perangkat lunak, sekarang berubah namanya jadi PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Dan yang terakhir yang didampingi oleh Kombas adalah kalau dulu namanya TKJ, teknik komputer dan jaringan. Nah, di kurikulum Merdeka ini berubah jadi TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, kami baru sempat membahas ke 5 jurusan itu, asalnya 6 kan karena ada yang dilebur ya. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jurusan pemasaran, kalau dulu namanya BDP, itu sekarang teman-teman diberi ada konsentrasi keahliannya itu ada 2. Jadi rata-rata hampir semua jurusan itu punya 2 konsentrasi keahlian. Kalau untuk jurusan pemasaran itu ada 2 konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah bisnis digital, yang kedua adalah bisnis retail. Jadi nanti sudah dipisahkan tuh. Yang teman-teman SMK yang memang passionnya ke dunia online ya berarti masuk ke konsentrasi keahlian bisnis digital. Teman-teman yang senangnya offline itu masuk nanti ke konsentrasi keahlian bisnis retail. Itu untuk jurusan pemasaran. Nah, bagaimana kalau dengan jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Itu juga dibagi jadi 2 konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah manajemen perkantoran. Ini nanti arahannya lebih ke mereka menjadi admin dari sebuah bisnis. Dan yang kedua adalah manajemen logistik. Nah, ini mereka lebih ke kargo dan packagingnya. Jadi arahannya perkantoran tuh ke sana. Manajemen perkantoran menjadi admin sama manajemen logistik. Nah, itu untuk jurusan MPLB.
Nah, yang ketiga adalah untuk jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, desain komunikasi visual ini juga dibagi jadi dua. Yang pertama adalah konsentrasi keahlian desain komunikasi visual, sama seperti nama jurusannya. Dan yang kedua adalah keahlian teknik grafika kalau nggak salah. Saya agak lupa. Itu untuk DKV. Yang berikutnya adalah ini yang seru adalah jurusan PPLG, pengembangan perangkat lunak dan GIM. Ini juga dibagi jadi dua konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah namanya kembali ke yang dulu, yaitu RPL, rekayasa perangkat lunak. Dan yang kedua adalah pengembangan GIM. Nah, bayangkan di SMK sekarang ada konsentrasi keahlian yang memang fokusnya nanti bikin game. Gimana nggak keren nih anak-anak SMK zaman sekarang? Gitu. Bikin game pun sudah ada konsentrasi keahliannya di SMK. Secara spesifik diarahkan jadi game developer. Kan keren nih. Itu untuk jurusan PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, yang terakhir adalah jurusan TJKT. Kalau dulu namanya TKJ, Teknik Komputer Jaringan, sekarang di kurikulum Merdeka jadi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, saya juga kurang paham sebetulnya ya, ini dari hasil saya ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau misalnya untuk jurusan TJKT ini, itu setahu saya terbagi jadi 3 konsentrasi keahlian. Jadi bisa memilih salah satu dari 3 itu siswa itu. Yang pertama adalah sistem informatika jaringan dan aplikasi. Nah, ini hampir sama mungkin seperti yang tadi di jurusan PPLG ya. Terus yang kedua adalah konsentrasi keahlian teknik komputer jaringan atau TKJ. Dan yang ketiga adalah konsentrasi keahlian teknik transmisi telekomunikasi. Nah, ini saya juga kurang paham nih, ini apa detailingnya seperti apa. Gitu, karena saat ini memang kelas industri SMK-nya PT Kompas Digital Internasional memang terus terang baru fokus ke 2 konsentrasi keahlian, kedua jurusan, yaitu pemasaran sama MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, ini jadi baru di kelas 2, baru di kelas 11 siswa SMK itu difokuskan skillnya. Nah, jadi tadi ya, kalau di kelas 1, kelas 10 itu mereka masih semuanya belajarnya hal yang sama. Baru di kelas 11 ini mereka ada pilihan konsentrasi keahlian sesuai dengan passionnya mereka, minat bakatnya mereka. Jadi harapannya pas di kelas 2 ini, karena mereka kelas 1 sudah punya fondasi yang kuat gitu, dan mereka sudah mempelajari sesuatu secara basic yang umum, secara utuh dan menyeluruh. Ketika mereka naik ke kelas 2 SMK, itu mereka lebih prepare, lebih ready, fondasinya udah kuat. Ini saatnya mereka baru mulai memilih konsentrasi keahlian sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan passionnya mereka masing-masing. Makanya kemudian Mas Menteri kita, Mas Nadiem, merubah kurikulum K13 jadi kurikulum Merdeka. Gitu. Nah, setelah itu ada satu pelajaran lagi yang sangat menarik yang ada di kelas 11 ya, kelas 2. Dan ini memang peluang besar buat kita untuk masuk ke situ. Yaitu adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, apa sih isinya? Di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini memang tadi saya sampaikan ya, ini adalah jalan masuk kita. Salah satu entry point kita untuk bisa kolaborasi dengan dunia SMK. Bisa ngajar di SMK. Gitu. Kenapa? Karena di mata pelajaran ini siswa belajar fokusnya ke wirausaha. Gitu. Ini berlaku untuk semua jurusan ya teman-teman ya. Mau pemasaran, perkantoran, otomotif gitu. Kemudian tata boga, tata busana, perikanan, itu semuanya ada di kelas 11, kelas 12. Itu ada mata pelajaran yang namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti mungkin saya bikin satu video khusus soal mata pelajaran ini. Nah, tapi nanti kita spill sedikit aja ya teman-teman ya. Nah,
di mata pelajaran PKK ini, produk kreatif dan kewirausahaan, itu siswa SMK mau dia jurusan apapun akan belajar soal pengembangan bisnis. Mulai dari peluang usahanya seperti apa, kemudian pengelolaan produknya. Produk ini juga sudah barang dan jasa ya, jadi produk tidak harus selalu membayangkan kita jualan barang. Bisa juga jasa. Itu terus juga belajar soal manajemen bisnisnya, strategi bisnisnya seperti apa, kemudian belajar soal media pemasarannya, bikin konten, foto, video, gitu, live streaming, gitu. Terus mereka di sini juga belajar soal yang namanya project. Nah, mereka belajar project, gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika semua jurusan, semua konsentrasi keahlian ada pelajaran mapel produk kreatif dan kewirausahaan, itu kita bisa masuk di situ. Kita sebagai praktisi di dunia industri, kita bisa masuk ngajar di sana karena kita adalah pelaku industri. Kita bisa masuk, kita bisa ngajar di sana, itu yang seru. Jadi sebetulnya ketika teman-teman mau ngajar di SMK, itu kita bisa masuk ke jurusan apapun melalui mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Serunya di situ, karena itu memang mereka siswa itu mau jurusan apapun, belajar bisnisnya ya di mapel produk kreatif dan kewirausahaan ini. Gitu. Nah, karena mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini mereka belajar bisnis, ini sistemnya project base. Jadi kita sudah bisa menerapkan project base atau sistem pembelajaran berbasis proyek. Gitu. Nah, akibatnya bagaimana? Akibatnya kita bisa menerapkan, kita sebagai dunia industri itu bisa menerapkan yang dikenal sebagai PBL, Project Based Learning. Gitu. Jadi kita bukan cuma ngajar saja, tapi juga bisa ngasih proyek ke siswa. Nah, PBL-nya ini kan sudah saya jelaskan di video yang lain ya. Apa itu PBL, mekanismenya seperti apa, manfaatnya seperti apa, itu sudah saya jelaskan di video yang lain. Nah, PBL ini penerapannya ya di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Gitu. Teman-teman paham ya? Jadi kalau kita mau menerapkan PBL, Project Based Learning di SMK, itu nanti masuknya ke mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini ada di semua jurusan di SMK, mau jurusan apapun pasti ada mapel ini. Nah, ini hebatnya kurikulum Merdeka. Gitu. Nah, yang terakhir di alokasi waktu pembelajaran siswa kelas 11 atau kelas 2 di kurikulum Merdeka adalah adanya mata pelajaran pilihan. Gitu. Jadi di kelas 2 ini siswa SMK diperbolehkan untuk pindah atau lintas jurusan. Jadi misalnya nih, saya sekarang sekolahnya di jurusan pemasaran, kemudian saya tiba-tiba tertarik untuk belajar akuntansi. Itu saya boleh ngambil mata pelajaran di luar jurusan saya, pindah ke akuntansi boleh. Itu masuknya ke mata pelajaran pilihan. Jadi sama kayak kalau kita kuliah ya, teman-teman yang kuliah mungkin sudah pernah merasakan yang namanya mata kuliah pilihan. Nah, di SMK juga ada. Nah, hal ini memungkinkan siswa SMK itu mempelajari, dapat ilmu dari luar jurusannya. Ini yang keren dari kurikulum Merdeka. Dan ini diterapkan di kelas 11. Jadi anak pemasaran bisa belajar akuntansi, anak akuntansi tiba-tiba bisa pengen belajar soal otomotif, itu silahkan. Sudah diberi ruang. Makanya disebut sebagai kurikulum Merdeka. Jadi siswa punya lebih banyak keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya, untuk bergiat belajar sesuai dengan passionnya mereka. Nah, ini yang saatnya kemudian saya iri nih. Saya iri lahir lebih dulu, karena di zaman saya dulu kayak ginian nggak ada. Gitu, beruntunglah
teman-teman SMK, siswa SMK saat ini sudah difasilitasi dengan luar biasa melalui kurikulum Merdeka. Nah, sekarang tinggal teman-teman nih belajarnya serius atau enggak. Itu aja. Itu ya sedikit soal alokasi mata pelajaran SMK di kelas 11 atau kelas 2 kurikulum Merdeka. Gitu. Oke, saya simpulkan sedikit ya teman-teman ya. Berarti kan tadi kalau dari secara umum ada 2 kelompok ya, kelompok mata pelajaran umum sama kelompok mata pelajaran kejuruan. Tuh, di kelompok mata pelajaran umum sama seperti kelas 10 isinya, nggak ada perbedaan. Yang perbedaan besarnya ada di kelompok mata pelajaran kejuruan. Ini yang kelas 2-nya, yaitu ada mata pelajaran namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ada mata pelajaran konsentrasi kejuruan, ini sudah memilih sesuai spesifikasinya. Sama terakhir adalah mata pelajaran pilihan yang memungkinkan siswa belajar lintas jurusan. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini saya mau aktivitas lagi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar di bawah. Kalau misalnya merasa postingan ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silahkan di like dan dibagikan ke yang lain. Nanti kita lanjutkan di part 3-nya soal alokasi mata pelajaran SMK kelas 12. Nah, ini juga seru banget, nanti makanya simak aja channel ini terus ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.